Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima serta memahami firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat kita bekerja di ladang Tuhan, sudah tentu kita pasti akan menghadapi keadaan-keadaan yang menantang. Bila kesulitan itu tampak besar dan kelihatannya terlalu berat untuk kita pikul, kita mulai kehilangan kesabaran. Melalui Yakobus, Allah mengajar kita untuk menghadapi keadaan dengan belajar dari petani. Di masa lalu, tidak ada perkiraan cuaca dengan satelit, penyiraman air otomatis, pestisida, pupuk kimia, atau kendali suhu yang menolong petani untuk bercocok tanam. Setelah si petani selesai membajak sawahnya dan menaburkan benih, ia hanya dapat menunggu Tuhan. Petani tidak mempunyai kendali dalam keadaan itu, dan ini mendesaknya untuk tetap sabar dan menaruh kepercayaannya kepada Allah. Bagaimana agar kita bisa menjadi sabar seperti si petani di masa kesukaran? Yang pertama, tetap memusatkan perhatian kepada Tuhan. Yakobus mendorong kita untuk meneguhkan hati dan tetap tegar, menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yakobus 5 ayat 8 dia katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam hidup yang singkat di bumi ini, apabila kita meyakini bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah, maka kita akan tahu bahwa yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang kedua, tahan lidah kita. Di saat kita menghadapi tekanan yang tinggi, kita cenderung bersungut-sungut. Namun, Yakobus memperingatkan kita perlu mengawasi bahasa dan apa yang kita katakan. Ada banyak hal yang tidak penting terjadi karena dampak perkataan kita yang tidak bijaksana. Yakobus 5 ayat 9 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya
hakim telah berdiri di ambang pintu. Dan ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang ketiga, belajar dari teladan-teladan kesabaran dalam penderitaan. Yakobus menyebutkan Ayub dan nabi-nabi dengan berkata dalam ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bagi kita, teladan-teladan ini dapat kita lihat pada hamba-hamba Tuhan dan pengikut-pengikut Kristus. Mari kita belajar dari contoh-contoh ini dengan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, menjaga lidah kita, dan meneladani orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun kesukaran yang kita alami, sebanyak apapun hal buruk yang terjadi di hidup kita, tetaplah bersabar karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari kesukaran yang kita alami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesabaran adalah salah satu buah roh yang paling sulit untuk kita latih, terutama ketika kita berada dalam situasi yang penuh tekanan dan penderitaan. Namun, justru dalam keadaan inilah iman kita diuji. Sama seperti petani yang menabur benih dan menunggu turunnya hujan, kita pun harus bersedia menanti waktu Tuhan. Petani tidak bisa mempercepat datangnya hujan dengan keluh kesahnya. Ia juga tidak bisa memaksa tanaman untuk cepat berbuah hanya karena ia tidak sabar. Ia harus menanti dengan tekun dan penuh keyakinan bahwa Allah akan menurunkan hujan pada waktunya. Demikian pula kita ketika kita menabur doa, pelayanan, atau kebaikan. Jangan berharap hasilnya datang seketika. Ada masa yang disebut masa penantian, dan di masa inilah kita diuji. Apakah kita akan tetap setia atau kita akan menyerah? Kesabaran berarti percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi, meski saat ini kita belum melihatnya dengan mata jasmani. Kesabaran juga berarti menahan diri dari reaksi-reaksi yang tidak membangun ketika kita berada dalam kesukaran. Seringkali, ketika masalah datang bertubi-tubi, kita mudah bersungut-sungut, marah, atau bahkan menyalahkan orang lain. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, agar kita berhati-hati dengan perkataan kita. Karena lidah yang kecil bisa menyalakan api yang besar. Betapa banyak hubungan yang hancur, pelayanan yang rusak, bahkan rumah tangga yang porak-poranda, hanya karena perkataan yang tidak terkendali di saat emosi. Karena itu Yakobus menegur dengan tegas, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kita jangan dihukum. Setiap kali kita tergoda untuk berkata hal yang menyakiti, mari kita ingat bahwa kata-kata kita memiliki kuasa, bisa membawa kehidupan atau kematian. Kesabaran berarti belajar diam, menahan diri, dan menaruh lidah kita di bawah kendali Roh Kudus. Selain itu, kesabaran dalam penderitaan bisa kita pelajari dari teladan para nabi, Ayub, dan para saksi iman lainnya. Ayub adalah gambaran nyata dari seorang yang bertahan meski mengalami penderitaan yang begitu besar. Ia kehilangan harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Ia ditinggalkan oleh istrinya dan dicibir oleh sahabat-sahabatnya. Namun di tengah semua itu, Ayub tetap memegang teguh imannya kepada Allah. Memang ada saat-saat ia berseru dengan getir, tetapi ia tidak pernah meninggalkan Allah. Pada akhirnya, kesabarannya membuahkan pemulihan berlipat ganda. Demikian pula para nabi,
Mereka menderita karena menyampaikan kebenaran, tetapi mereka tetap setia melakukannya. Dari teladan mereka kita belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu, melainkan menunggu dengan tetap melakukan yang benar, meskipun harus menanggung resiko. Kesabaran adalah keteguhan hati untuk tetap berdiri di jalan Tuhan, meski dunia di sekitar kita berusaha menjatuhkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesabaran adalah bukti bahwa kita percaya akan kasih setia Tuhan. Dunia ini mengajarkan segala sesuatu serba cepat, serba instan, dan serba langsung. Namun Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, tetapi Ia tidak pernah terlambat. Kesabaran menolong kita untuk tetap memandang pada Yesus dan percaya bahwa kasih-Nya lebih besar dari penderitaan kita. Kita mungkin tidak mengerti mengapa kita harus menunggu, mengapa kita harus menderita, atau mengapa doa kita belum dijawab. Tetapi percayalah, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di balik kesabaran kita. Sama seperti seorang petani yang menanti hujan dengan penuh pengharapan, demikian juga kita harus menantikan pertolongan Tuhan dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya, mereka yang sabar akan melihat janji Allah digenapi, karena Allah setia dan tidak pernah gagal menepati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Allah di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami tentang kesabaran. Engkau tahu betapa sering kami ingin cepat melihat hasil dan betapa mudah kami bersungut-sungut ketika menghadapi penderitaan. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk bersabar seperti seorang petani yang menantikan hujan. Sabar seperti Ayub yang tetap setia di tengah penderitaan, dan sabar seperti para nabi yang bertekun dalam melayani Tuhan. Tuntunlah hati kami untuk selalu terarah kepadamu. Jagai lidah kami agar tidak melukai orang lain, dan kuatkan kami supaya kami tetap teguh sampai kedatangan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.